Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Maharani dengan NIM 2213604 maaf. Dari Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal saya untuk mata kuliah Nahwu yang berjudul Biografi Pakar dan Ulama Ahli Nahwu. Yang pertama, pengertian ilmu Nahwu. Nahwu menurut bahasa berarti tujuan, contoh, ukuran, bagian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Syekh Mustafa Al-Ghayalaini adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui keadaan kata bahasa Arab dari segi i'rab dan mabniyah. Artinya dari segi keadaan susunannya kita bisa mengetahui akhir kata tersebut dalam keadaan rafa', nasab, jar, jazim ketika berada dalam suatu kalimat. Ilmu an-nahwu dengan bahasa Indonesianya nahwu sintaksis merupakan salah satu bagian dasar dari ilmu tata bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kita dalam kalimat dan bentuk huruf atau harokat terakhir dari suatu kata. Dari sejarah Nahwu tersendiri dikisahkan dari Abdul Aswad Ad-Du'ali ketika ia melewati seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Ia mendengar sang qori membaca surat At-Taubah ayat 3 dengan ucapan Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dengan artian dengan mengkasrahkan huruf lam pada kita rasulihi yang seharusnya didomah, menjadikan artinya sesungguhnya Allah terlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Hal ini menyebabkan arti dari kalimat tersebut menjadi rusak dan menyesatkan. Seharusnya kalimat tersebut adalah Annallaha bari'im minal musyrikina wa rasulah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Karena mendengar perkataan ini, Abu Aswad Ad-Du'ali menjadi ketakutan. Ia takut keindahan bahasa Arab menjadi rusak dan keistimewaan bahasa Arab ini menjadi hilang. Peristiwa tersebut terjadi di awal mula daulah Islam. Kemudian hal ini disadari oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sehingga memperbaiki keadaan ini dengan membuat pembagian kata bab inna wa akhawatuha, bentuk idhofah penyandaran, kalimat ta'ajub atau kekaguman, kata tanya dan selainnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abdul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadzan nahwa, ikutilah jalan ini. Al-Jabiri dalam salah satu bukunya yang sangat terkenal, Taqwin al-Aqlal Arabi, menyatakan bahwa jika filsafat disebut sebagai mukjizat bangsa Yunani, maka pengetahuan tentang bahasa adalah mukjizat bangsa Arab. Menurutnya, sumbangan terpenting bangsa Arab terdapat peradaban yang diwariskan kepada dunia adalah agama dan bahasa. Keduanya saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Munculnya berbagai perselisihan mazhab bagi dalam fikih maupun kalam jika dicermati, diantaranya juga disebabkan oleh bahasa. Dalam hal ini adalah masalah interpretasi teks bahasa Al-Quran, begitu pula dengan perselisihan politik. Meskipun berlatar belakang sosial, ekonomi, dan golongan, namun ada kalanya pula timbul dari soal pemahaman teks bahasa agama. Berbagai literatur Arab yang membahas historisitas Nahwu hampir dapat dipastikan bahwa pada umumnya memiliki nuansa pengkajian yang seirama, yaitu terfokus pada dua hal:
Letak dasar penggegas disiplin Nahwu, dan kedua latar belakang kelahirannya terkait dengan soal pertama. Perbincangan yang mewarnai berbagai literatur Arab berkisar pada pro kontra dalam memastikan nama utama yang dianggap sebagai penggagas ilmu Nahwu ini. Paling tidak terdapat 5 nama yang disebut-sebut secara kontroversial sebagai penggagasnya, yaitu Abu al-Aswad ad-Duali, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Hurmuz, dan Nasr bin Asim al-Laitsi. Lebih dari itu, generasi ini juga telah membukukan teori-teori mereka seperti yang dilakukan oleh Isa bin Umar dalam karyanya Kitab Al-Jami' dalam karyanya Kitab Al-Jami'. Sumber hukum Nahwu Ibnu Al-Anbari dan Suyuti sepakat bahwa yang termasuk naqal atau sama'i terdiri dari 3 sumber utama yang menjadi dasar qat'i dalam ilmu Nahwu, yaitu Al-Quran, sunnah atau hadis, perkataan Arab baik syair maupun prosa. Yang pertama ada Al-Quran. Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap kehujjahan Al-Quran dan sepakat bahwa Al-Quran merupakan perkataan Arab yang paling fasih dan paling dapat diyakini kebenarannya. Jauh dari penyimpangan dan menggunakan bahasa Arab yang jelas, para ahli Nahwu mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah yang diberlakukan pada perkataan manusia, sehingga manusia berbicara dengan bahasa Arab dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bukti penggunaan Al-Quran terdapat dalam buku-buku Nahwu Sibawayh yang menuliskan bukti Al-Quran Al-Karim yang dipadukan dengan perkataan orang Arab baik berupa syair maupun prosa. Sibawayh terkadang memulainya dengan Al-Quran, terkadang dengan syair atau prosa, dan terkadang pula dengan contoh yang dikiaskan pada perkataan orang Arab. Yang kedua ada perkataan orang Arab. Selain Al-Quran dan hadis Nabi, para ahli Nahwu dalam menyusun kaidah-kaidah Nahwu juga merujuk kepada perkataan orang Arab. Perkataan orang Arab adalah perkataan mereka yang berasal dari Arab dan memiliki kefasihan dalam berbicara fusah dan ucapannya terhindar dari penyimpangan. Bahasa walaupun disampaikan oleh anak-anak atau budak, perkataan orang Arab merupakan sumber ketiga dari usul nahwi. Yang pertama sama'i. Maksud dari perkataan orang Arab adalah perkataan orang Arab yang berupa syair atau prosa sebelum datangnya Islam maupun setelahnya hingga terjadi kerusakan bahasa yang disebabkan oleh adanya al-muwalad dan tersebarnya lahan dalam bahasa Arab. Langsung sesuai dengan judulnya, yaitu biografi dan ulama ahli Nahwu. Yang pertama ada biografi ulama Imam Sibawayh. Nama lengkap salah seorang tematisasi ilmu Nahwu asal Persia ini adalah Abu Bishr Amr bin Utsman bin Qanbar al-Bisri, atau yang lebih dikenal dengan Sibawayh. Ia dilahirkan di daerah Al-Baida dekat kota Shiraz, tempat di mana ia meninggal. Masa mudanya dihabiskannya di Basrah. Minat awalnya adalah studi hadis dan fikih. Kemudian ia tertarik mempelajari tata bahasa Arab. Merujuk kepada sejumlah penulis biografi tarajim, Firsteg memberikan informasi bahwa Sibawayh mempunyai 7 guru yang disebut sendiri dalam karya Sibawayh: Al-Kitab, Al-Khalil, Yunus ibnu Habib, Abu Amr ibnu Al-Ala, Isa bin Umar, Abu Al-Khattab ibnu Abi Ishaq, dan Harun ibnu Musa. Tetapi penjelasan tersebut disangkal oleh Humbert. Merujuk kepada studinya pada edisi manuskrip Alkitab Sibawayh
yang ada di perpustakaan Sulaimani Kütüphanesi Turki dengan nomor lemari 1105. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa karena dia sangat jenius, Sibawayh telah melampaui pengetahuan gurunya. Begitu banyak murid Imam Khalil yang pindah dan lebih memilih pergi ke Imam Sibawayh daripada dia. Hal ini terjadi setelah Imam Sibawayh berpamitan kepada Imam Khalil setelah lama berbelasungkawa kepadanya. Itu membuat Tuan yang tulus agak sedih dan sedikit putus asa. Puncak dari kesedihan, ia melarikan diri dari kediamannya dan kemudian mengembara dengan tujuan yang tidak jelas. Namun ia berharap dalam pengembara tersebut Allah akan memberinya ilmu baru selain ilmu murid yang telah mengalahkannya, yaitu Imam Sibawayh. Selanjutnya, biografi ulama Imam As-Suyuti. Beliau bernama Abdurrahman bin Kamal bin Abu Bakrin bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhri Utsman bin Naziruddin Muhammad bin Saifuddin Hadir bin Najmuddin Abdul Salah Ayub bin Nasiruddin Muhammad ibnu Syekh Hamamuddin Al-Hammam Al-Wuddairi Al-Suyuti Al-Syafi'i Jalaluddin adalah lakop beliau, dan Abu Fadli kunyahnya. Lahir di Kairo sesudah maghrib pada malam Ahad bertepatan dengan 849 Hijriah atau 1445 Masehi. Dari keluarga keturunan seorang pemuka tarekat dan tasawuf, dia bermazhab Syafi'i. Nama Al-Khudairi diambil dari nama desa Al-Khudairiyah dekat Baghdad. Hal ini diakui oleh Suyuti sendiri meskipun semasa hidupnya terdapat dua nama Al-Khudairiyah masing-masing di As-Sud dan Kairo. Barangkali penegasan Suyuti ini untuk mengembalikannya jejak nenek moyangnya dari sebuah wilayah yang jauh dan terkenal. Ayahnya adalah keturunan terakhir keluarga Hamamuddin Kairo. Ayahnya adalah keturunan terakhir keluarga Hamamuddin yang menetap di As-Sud. Sejak muda, ia telah meninggalkan keluarganya di As-Sud dan merantau ke Kairo untuk menimba ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya kedekatannya dengan Amir Syaikhu. Selama ini ia mendalami fikih hingga pada tahun 1451 Masehi wafat dalam usia 50 tahun ketika Abdurrahman Suyuti berumur 6 tahun. Ibunya adalah keturunan Turki yang mengandung Suyuti ketika suaminya telah memasuki usia senja. Beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Suyuti telah tumbuh sejak ia masih dalam kandungan. Ayahnya sangat gembira ketika dia mendapatkan bayi pada usia hampir 50 tahun. Karir pendidikan Imam Suyuti dimulai dengan perhatian ayahnya terhadap pendidikannya. Karena kehadiran Suyuti disambut baik oleh ayahnya yang bahkan ia memberikan perhatian penuh kepada Suyuti, mendidiknya untuk menghafal Al-Quran, bahkan menemaninya mempelajari hadis kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Suyuti kecilnya tumbuh dengan baik karena dia mendapatkan perhatian penuh dari orang tua dan gurunya. Ia dapat menyelesaikan studinya di Masjid Al-Syekhuni setelah kematian ayahnya. Berkat kecerdasannya, ia mampu menghafal Al-Quran bahkan sebelum ia berusia 8 tahun. Untuk selanjutnya adalah biografi ulama Imam Malik. Nama lengkap yang mulia Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr bin Amru bin Al-Harits bin Gaiman bin Khutsail bin Amru bin Al-Harits Zu'asbah bin Auf bin Malik bin Zaid bin Shaddad bin Zur'ah. Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Zu'asbah, sebuah suku di sekitar kota Himyar di negeri Yaman. Abu Amir, kakek Imam Malik, pindah ke kota Madinah di masa Nabi SAW dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya. Dan menyambut seruan dakwah Islam, Abu Amir bertemu dengan Nabi SAW. Sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi SAW yang mulia. Dan perlu diterangkan bahwa nama Anas bin Malik
ayahanda Imam Malik bukanlah Anas bin Malik yang seorang sahabat mulia dan pembantu Nabi SAW itu. Karena nama lengkap Anas bin Malik, Zaid bin Haram bin Zundub bin Amir bin Gunam bin Adi bin An-Najjar Al-Ansori Al-Khajraji, sahabat mulia Anas bin Malik wafat pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Malik bin Anas. Anas bin Malik, ayahanda Imam Malik, sendiri merupakan generasi tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Sedangkan Imam Malik ialah termasuk generasi tabi'in. Ibunda Imam Malik bernama Aliyah binti Syuraik Al-Azdiyah. Imam Malik bin Anas dilahirkan di kota Madinah. Menurut riwayat yang kuat, beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Memiliki kunyah Abu Abdillah, diambil dari nama putra laki-lakinya Abdullah sebagai Imam Abu Hanifah. Imam Malik selama hidupnya juga mengalami 2 kekhalifahan Islam, yaitu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau lahir pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah yang ke-7. Sebagian yang lain menyebutkan beliau lahir di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah yang ke-6. Biografi selanjutnya adalah biografi ulama Imam Syekh Al-Alama Muhammad Jalaluddin Al-Mahalli, bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Al-Mahalli. Lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbahkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah nampak pada diri Al-Mahalli. Ia sangat ulet menyadap aneka ilmu, misalnya tafsir, usul fikih, teologi, fiqh nahwu, dan logika. Mayoritas ilmu tersebut dipelajarinya secara otodidak. Hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya seperti Al-Badri, Muhammad bin Al-Aqsari, Burhan Al-Baijuri, Al-A'la, Al-Bukhari, dan Syamsuddin bil Al-Bisati. Al-Mahalli tidak hanya dikenal sebagai orang mufassir, tetapi ia juga dikenal sebagai orang fuqaha, ahli fikih. Sebagaimana terlihat dari karya-karyanya, beliau menganut mazhab fikih Syafi'i, dan beliau juga dikatakan sebagai salah satu ulama terkemuka yang menguasai fikih 4 mazhab. Presentasi dari saya cukup sampai situ saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.